Pernah nggak Anda merasa gitu, keputusan finansial terburuk yang Anda buat itu bukan karena salah pilih saham atau salah timing pasar, tapi lebih karena, ya, kepala Anda sendiri, pikiran kita, emosi kita. Ternyata bisa jadi musuh terbesar loh dalam perjalanan finansial. Kedengarannya aneh ya? Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau bongkar nih bab 8 dari buku Unshakable karya Tony Robbins. Judulnya aja udah, provokatif. Mengheningkan musuh di dalam diri. 6 kesalahan terbesar yang dilakukan investor dan cara menghindarinya. Sumber kita jelas ya, bab ini. Misi kita kali ini, buat pahami perangkap psikologisnya. Yang sering bikin investasi kita, gitu deh, nggak maksimal. Sekaligus, kita cari strateginya dari behavioral finance, dari wawancara Robbins juga sama para pakar. Anggap aja nih langkah penting lah, buat bangun ketahanan finansial. Caranya, taklukkan rintangan dari dalam diri dulu. Ada satu kutipan menarik dari Robbins di awal bab ini ya, yang cukup nonjok sih. Katanya, 80% kesuksesan investasi, dan hidup juga, itu ditentukan psikologi kita. Hanya 20% sisanya, itu mekanika atau strategi. 80%. Gila ya. Ini benar-benar ngubah cara pandang kan? Tepat sekali. Angka 80-20 itu benar-benar negasin pentingnya psikologi. Bab ini tuh langsung nusuk ke jantungnya behavioral finance. Intinya kan studi soal kenapa sih kita manusia sering banget bikin keputusan uang yang kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya. Karena dipengaruhi psikologi, emosi, bukan cuma logika murni. Contohnya banyak ya pasti. Banyak banget. Misalnya usaha nebak kapan pasar naik turun, timing the market itu. Padahal ya hampir mustahil bisa bener terus. Atau nggak sadar sama biaya-biaya tersembunyi yang kecil-kecil tapi ngegrogotin untung. Iya, biaya admin, pajak. Betul. Atau yang paling umum nih mungkin kurang diversifikasi. Nggak nyebar risikonya gitu. Kita mesti ingat, kayak yang dijelasin di buku ini juga, otak kita itu kan desainnya buat bertahan hidup di zaman purba ya. Bukan buat navigasi pasar saham modern yang ruwet gini. Jadi pas kita lihat nilai investasi kita anjlok, bagian otak yang namanya amigdala yang respons ancaman itu langsung aktif. Rasanya kayak lihat bahaya beneran gitu ya? Persis, kayak lihat macan gitu. Nah, ini micu respons lawan atau lari, fight or flight. Dan ini hampir selalu hasilnya keputusan investasi yang jelek pas pasar lagi gonjang-ganjing. Oke, menarik banget premisnya. Jadi karena otak kita nggak didesain buat ini kita bikin kesalahan ya. Kalau gitu, yuk kita langsung bedah aja 6 kesalahan psikologis terbesar yang dibahas di bab ini. Kita lihat satu-satu ya. Apa jebakannya? Terus yang paling penting nih, solusinya gimana menurut Robbins dan pakar-pakar yang dia wawancara. Siap? Oke, yang pertama, confirmation bias. Bias konfirmasi. Ini tuh kecenderungan alami kita buat aktif nyari info yang dukung apa yang udah kita percaya. Dan di saat yang sama, kita cuekin atau anggap remeh bukti yang sebaliknya. Pernah ngerasa kayak di echo chamber gitu di medsos, di mana semua orang kayaknya setuju sama kita? Nah, itu dia. Sumbernya bahkan kasih contoh pas pemilu 2016 di AS. Katanya bias ini kelihatan jelas banget. Nah, di investasi ini bisa bahaya banget. Bisa bikin kita jatuh cinta sama satu saham atau aset gitu. Terus kita cuma mau dengar kabar baiknya aja, tutup mata sama semua lampu merah. Ada cerita menarik nih di buku dari Peter Mallouk. Kliennya punya hampir 10 juta dolar di satu saham biotech. Wow, gede banget di satu saham aja. Iya kan? Yakin banget bakal naik terus. Katanya udah riset sendiri. Peter udah saranin diversifikasi, cepetan. Tapi kliennya nunda-nunda terus ngerasa dia lebih tahu. Hasilnya, 4 bulan kemudian sahamnya anjlok setengahnya. Rugi 5 juta dolar. Astaga, 5 juta dolar? Pelajaran mahal banget itu. Iya, pelajaran mahal soal confirmation bias dan juga soal endowment effect. Kita cenderung nilai barang yang udah kita punya itu lebih tinggi. Waduh, ngeri juga ya efeknya. Terus, gimana cara ngelawan bias konfirmasi ini? Biar nggak kayak kliennya Peter Mallouk itu. Dan sengaja ngajuin pertanyaan yang lebih bagus. Tantang keyakinan kita sendiri. Jangan cuma cari pembenaran terus. Justru aktif cari pandangan berkualitas yang beda atau malah bertentangan sama opini kita. Cari yang nggak setuju sama kita gitu ya? Betul. Contohnya Warren Buffett.
Dia nggak bakal jadi investor sehebat sekarang tanpa Charlie Munger, partnernya. Munger ini sering banget kasih pandangan kritis, bikin Buffett mikir ulang. Awalnya Buffett kan suka cari puntung rokok, perusahaan biasa harga murah. Tapi Munger yakinin dia buat fokus ke perusahaan luar biasa dengan harga wajar. Nah, perubahan strategi gede itu kan karena dia terbuka sama pandangan beda. Jadi intinya kita perlu cari Charlie Munger versi kita sendiri ya. Atau paling nggak ya aktif cari perspektif lain lah. Iya, bener banget. Ray Dalio, pendiri Bridgewater, juga dikutip di sini. Dia bilang, kekuatan dari perbedaan pendapat yang bijaksana itu hebat. Dia saranin kita buat selalu nanya ke diri sendiri, apa ya yang mungkin gue nggak tahu? Atau gimana kalau gue salah? Carilah orang-orang pinter yang kita hormati, tapi pandangannya beda. Terus dengerin baik-baik argumennya. Oke, itu bias pertama, confirmation bias. Tadi kan soal kita terlalu cinta sama pilihan kita. Nah, bias berikutnya ini soal kita salah baca waktu. Namanya recency bias, bias terkini. Ini keyakinan keliru kalau apapun yang baru aja terjadi, mau itu tren naik atau turun, pasti bakal lanjut terus ke depan. Gitu kan ya? Alahan terbesar investor retail itu yang ngejar kinerja masa lalu. Mereka beli pas pasar udah naik tinggi, mikirnya wah bakal naik terus nih. Pas pasar turun, panik jual, takutnya bakal anjlok terus. Jadi Reaksinya cuma sama yang baru kejadian aja ya. bukan lihat gambaran besarnya. Iya, bukan berdasarkan rencana jangka panjang. Makanya banyak orang latah ikut-ikutan beli saham yang lagi viral atau reksadana yang baru aja dapat bintang 5. Padahal kan performa masa lalu nggak jamin hasil di masa depan ya. Sering banget dengar itu. Persis. Di buku ini ada studi yang lumayan bikin kaget sih. Dari 248 reksadana saham AS yang pernah dapat rating bintang 5 dari Morningstar, coba tebak berapa yang masih bisa pertahanin rating itu 10 tahun kemudian. Berapa ya? Mungkin separuhnya. Atau seperempatnya. Kayaknya susah sih. Jauh. Cuma 4. 4 biji dari 248. Itu kan kurang dari 2%. Serius? Cuma 4? Wah, Iya, ini nunjukin betapa susahnya performa puncak itu awet. David Swensen, manajer dana abadi Yale yang legendaris itu, juga nekanin hal yang sama. Mengejar kinerja yang lagi panas, beli pas tinggi, jual pas rendah. Itu cara pasti buat dapat hasil investasi yang jelek. angka yang wow, bikin mikir ulang ya. Lalu, gimana cara ngatasin bias terkini ini? Biar nggak ikut-ikutan arus gitu. Kuncinya itu disiplin sama punya rencana. Pertama, ya jangan panik jual pas pasar turun. Ingat, kalau koreksi itu, ya wajarlah bagian dari siklus pasar. Kedua, lakukan rebalancing portofolio secara teratur. Rebalancing itu gimana maksudnya? Jadi, secara berkala, misalnya setahun sekali atau pas ada pergerakan besar, kita cek lagi komposisi aset kita. Udah sesuai target awal belum? Misalnya, target saham 60%, obligasi 40%. Kalau saham lagi naik gila-gilaan sampai porsinya jadi 70%, ya kita jual sebagian sahamnya. Terus uangnya buat beli obligasi, biar balik ke 60-40 lagi. Oh, jadi otomatis jual tinggi beli rendah gitu ya? Nah, itu dia, memaksa kita disiplin. Buku ini juga nyaranin bikin semacam checklist atau aturan main investasi buat diri sendiri. Aturan simpel aja, biar jadi panduan pas emosi lagi naik turun. Dan penting juga, diskusikan rencana ini sama penasehat keuangan terpercaya Anda kalau punya. Dia bisa jadi kopilot yang ngingetin biar nggak keluar jalur pas lagi turbulensi. Akal. Sekarang, kesalahan ketiga. Overconfidence. Terlalu percaya diri. Di buku ini mulanya pakai pertanyaan lucu sih. Anda ngerasa nyetirnya di atas rata-rata nggak? Pasangan hidup di atas rata-rata? Lebih cakep dari rata-rata? Kebanyakan orang kan cenderung jawab iya. Ini ilustrasi gimana kita sering melebih-lebihkan kemampuan kita, pengetahuan kita. Dan ini bukan cuma perasaan loh. Ada studi yang dikutip, 93% pengemudi di AS ngerasa nyetirnya di atas rata-rata. Terus, 94% profesor ngerasa kinerjanya di atas rata-rata. Secara statistik kan nggak mungkin ya semua di atas rata-rata ya. Iya juga ya. Nah, di investasi, overconfidence ini bahaya banget. Seringnya nimpa orang yang sukses di bidang lain. Pengusaha sukses, dokter top, pengacara hebat, gitu. Mereka ngerasa, wah gue hebat di bidang gue, pasti di pasar saham juga jago nih. Otomatis gitu mikirnya. Emang ada bukti nyata gitu kalau overconfidence ini ngerugiin di investasi? Ada.
Ada studi klasik dari Barber dan Odean yang dikutip di buku ini. Mereka nemuin kalau pria itu cenderung lebih overconfident pas investasi dibanding wanita. Oh ya? Terus efeknya apa? Akibatnya pria itu transaksinya 45% lebih sering, karena ngerasa lebih tahu kapan harus beli, kapan harus jual, dan karena kebanyakan jual beli kena biaya transaksi, pajak, hasil investasi bersih mereka, rata-rata 2,65% lebih rendah per tahun dibanding wanita. Wow, 2,65% setahun itu lumayan banget kalau diakumulasiin jangka panjang ya. Gede ruginya. Gede banget. Makanya solusinya ya, kedengarannya klise sih, tapi susah dilakuin, rendah hati. Rendah hati, ya. Iya, akui aja kalau investasi itu rumit, pasar itu susah ditebak, dan kita mungkin nggak tahu sebanyak yang kita kira. Punya kerendahan hati intelektual itu penting, fokus saja ke strategi jangka panjang yang udah terbukti secara sejarah. Kayak diversifikasi, investasi rutin, dollar cost averaging, jaga biaya tetap rendah. Jangan kejebak main ngalahin pasar terus-terusan. Kemungkinan besar malah kita yang kalah sama biaya dan emosi sendiri. Oke, jadi udah 3 nih, bias konfirmasi, bias terkini, sama overconfidence. Yuk lanjut ke 3 berikutnya. Yang keempat ini agak unik nih, gabungan antara kecenderungan buat, berjudi bukannya investasi, sama cara kita salah membingkai, loss aversion, keengganan buat rugi. Gimana tuh? Kan daripada investasi yang sabar. Otak kita kayak dibahas di buku emang dirancang buat nyari senang, dopamin pas untung, dan ngindarin sakit, stres pas rugi. Nah, industri judi itu pinter banget manfaatin ini. Sumbernya jelasin gimana endorfin itu keluar nggak cuma pas menang, tapi juga pas kalah. Loh, pas kalah juga keluar. Iya, katanya gitu. Justru itu yang bikin pengen cepat-cepat main lagi buat nutupin kerugian, ngejar endorfin lagi. Terus, buku ini bilang kalau Wall Street atau industri finansial juga niru mekanisme kasino ini? Betul sekali. Coba deh perhatiin desain platform trading online sekarang. Warna hijau untung, merah rugi yang nyolok. Tiker harga yang gerak cepet banget, notifikasi ting. Kalau transaksi berhasil, itu semua kan dirancang buat mancing naluri spekulatif kita. Bikin trading jadi kayak main game, seru bikin ketagihan. Jadi kayak nggak sadar lagi investasi ya, lebih ke main-main. Nah itu dia, beda banget sama filosofi investor sejati kayak yang dibahas di bab 6 buku ini tentang core 4. Mereka itu justru terobsesi buat nggak kehilangan uang. Mereka paham banget matematikanya. Kalau Anda rugi 50%, Anda butuh untung 100% cuma buat balik modal. Jadi ngelindungin modal tuh nomor 1. Bener juga ya, rugi 50%, butuh naik 100% buat balik. Berat. Lalu gimana cara misahin naluri judi ini dari investasi kita? Solusinya ya ubah cara pandang sama kebiasaan. Anggap investasi itu maraton, bukan lari sprint. Butuh sabar, disiplin, fokus jangka panjang. Buku ini ngutip saran praktis dari investor Guy Spier. Dia bilang, coba deh cek portofolio Anda lebih jarang. Mungkin setahun sekali atau 2 kali aja. Jarang-jarang gitu. Bukannya harus dipantau terus? Justru itu, biar nggak gatel pengen otak-atik terus. Terus, matiin TV berita finansial yang isinya cuma noise sama prediksi jangka pendek nggak jelas. Abaikan riset dari pialang saham yang seringkali tujuannya ya biar kita transaksi terus, mereka dapat komisi. Dan yang penting, konsumsi diet informasi sehat. Maksudnya baca tulisan atau buku dari investor sabar legendaris kayak Buffett atau John Bogle. Intinya, kurangin paparan ke pemicu spekulasi. Wah, menarik banget saran Guy Spier itu. Justru suruh kurangin interaksi sama pasar dan berita finansial ya. Beda dari yang biasa kita dengar. Oke. Lanjut ke kesalahan kelima. Home bias. Bias domestik. Ini katanya kecenderungan kita buat terlalu banyak investasi di negara sendiri ya? Iya, bener. Kayak kita lebih suka makanan lokal aja yang udah familiar. Kita merasa lebih nyaman, lebih kenal sama perusahaan-perusahaan di negara kita. Tapi kenyamanan ini bisa bikin resiko kita numpuk di satu tempat aja. Nggak bagus. Buku ini kasih data nih. Investor di AS itu rata-rata naruh 73% sahamnya di pasar AS. Padahal pasar AS itu cuma sekitar 49% dari pasar saham global. Jauh juga ya bedanya? Iya. Contoh lain, investor Swedia, 48% di pasar Swedia. Padahal ekonomi Swedia cuma 1% dari ekonomi global. Terus, bahayanya apa kalau kita terlalu fokus di pasar domestik gitu? Ya, risikonya diversifikasi kita jelek. Kalau amit-amit negara kita lagi kena periode ekonomi susah yang panjang, seluruh portofolio kita bisa ikut nyungsep.
Contoh paling ekstrim yang dikutip itu Jepang. Pasar saham Nikkei kan puncaknya tahun 1989. Sampai sekarang udah lebih dari 30 tahun belum balik juga ke level itu. Astaga, 30 tahun lebih? Iya, bayangin kalau kita cuma investasi di Jepang aja selama periode itu. Abis. Benar juga sih. Jadi solusinya jelas banget ya. Diversifikasi global. Sebar ke negara lain juga. Tepat. Jangan taruh semua telur investasi Anda di keranjang satu negara aja, meskipun itu negara kita sendiri. Harry Markowitz lagi-lagi dikutip di sini, dia bilang pasar AS mungkin bagus sekarang, tapi nanti bisa Eropa atau pasar negara berkembang. Hal-hal kayak gini tuh datang dan pergi. Ingat nggak periode 2000-2009 di AS? Yang disebut dekade yang hilang, lost decade itu. Indeks S&P 500 hampir nggak kemana-mana hasilnya. Oh iya, ingat. Tapi investor yang udah diversifikasi global, mereka nggak terlalu sengsara. Karena waktu itu pasar internasional sama negara berkembang justru lagi bagus kinerjanya. Oke. Poin penting banget soal diversifikasi global. Nah, terakhir nih, kesalahan keenam. Kombinasi dari negativity bias, bias negatif, sama loss aversion, keengganan rugi. Yang tadi udah disinggung dikit. Otak kita emang punya program bawaan buat lebih merhatiin berita jelek atau potensi ancaman. Ini mekanisme bertahan hidup dari zaman dulu. Lebih baik salah ngira semak berak itu harimau daripada cuekin harimau beneran kan? Nah, di dunia modern, ini jadi negativity bias. Media juga sering manfaatin ini. Terus ini diperkuat sama loss aversion, temuan klasik Kahneman dan Tversky yang dikutip di buku. Rasa sakit karena kehilangan uang, itu rasanya 2 kali lebih kuat dibanding rasa seneng dapat untung dengan jumlah yang sama. 2 kali lipat dia sakitnya. Pantesan. Akibatnya di investasi udah bisa ditebak ya. Panik jual pas pasar anjlok. Persis. Rasa takut rugi lebih gede itu ngalahin logika. Padahal kalau dipikir, koreksi pasar atau bahkan crash itu justru bisa jadi peluang beli terbaik. Harga lagi diskon kan? Tapi investor legendaris malah kebalikannya. Warren Buffett bilang, serakah saat orang lain takut. Sir John Templeton nyari peluang beli di titik pesimisme maksimum. Mereka ngelawan bias alami ini. Nah, pertanyaannya, gimana kita, investor biasa ini, bisa ngelawan rasa takut yang kuat banget gitu pas pasar lagi bergejolak? Kayaknya susah banget. Kuncinya itu persiapan. Bukan soal berani tiba-tiba, tapi soal kesiapan mental dan strategi. Buku ini kasih contoh bagus lagi dari Peter Mallouk. Kali ini pas krisis finansial 2008. Langkah krusialnya apa? Dia udah ngedukasi kliennya jauh sebelum krisis itu datang. Oh, diedukasi sebelum kejadian. Iya, dia jelasin potensi resiko pasar tuh apa aja, seberapa besar sih kemungkinan pasar bisa turun berdasarkan sejarah, dan yang paling penting, apa rencana spesifik mereka kalau itu beneran terjadi. Misalnya udah siapin strategi buat jual sebagian obligasi yang biasanya lebih stabil, buat beli saham pas harganya lagi murah banget. Punya rencana yang jelas kayak gitu ngasih semacam pegangan, jadi pas badainya datang, rasa takutnya bisa lebih terkendali. Ketenangan itu datang dari persiapan, bukan dari harapan kosong. Persiapan sebelum badai datang ya. Masuk akal banget. Jadi, kalau kita rangkum ke-6 kesalahan ini, kesimpulannya apa nih? Psikologi Anda itu kunci utama dalam investasi. Ingat tadi perbandingan 80% psikologi, 20% mekanika dari Robbins. Langkah pertama, sadar dulu kalau bias-bias ini, konfirmasi, terkini, overconfidence, dorongan judi, home bias, negatif, takut rugi, itu ada di diri kita semua. Normal. Tapi sadar aja nggak cukup kan? Kita perlu bangun sistem buat ngatasinya. Sistem ya? Iya, sistem. Misalnya, pakai checklist sebelum ambil keputusan investasi. Lakukan rebalancing secara disiplin. Diversifikasi global, jangan cuma di sini aja. Pertahanin fokus jangka panjang, aktif cari pandangan beda yang berkualitas. Dan siapin mental sama strategi buat ngadepin gejolak pasar. Kayak kata Guy Spier tadi, perbaikan kecil aja dalam perilaku kita, itu hasilnya bisa luar biasa loh dalam jangka panjang, karena kekuatan compounding, bunga berbunga itu. Dan ini balik lagi ke Anda ya, para pendengar. Kekuatan buat ngendaliin musuh di dalam diri ini tuh ada pada Anda. Ini bukan soal jadi investor sempurna tanpa emosi, nggak mungkin juga kayaknya. Tapi lebih ke gimana kita bikin kemajuan terus-menerus. Kenali bias kita, kelola bias kita, nguasain aspek psikologis lah, jalan menuju ketahanan finansial yang sejati. Perasaan unshakable atau tak tergoyahkan, kayak judul bukunya.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin sedikit pemikiran tambahan. Bab ini kan fokusnya gimana bias psikologis ganggu keputusan investasi kita ya. Tapi coba deh Anda renungin sebentar. Gimana bias-bias yang sama ini kayak bias konfirmasi? Pas nyari info sebelum beli rumah atau mobil mahal. Atau overconfidence pas mau ngambil utang gede. Atau recency bias pas bikin anggaran berdasarkan bonus terakhir. Padahal bonus kan belum tentu ada lagi tahun depan. Oh iya, bener juga ya. Nah, gimana bias-bias itu bisa ngaruh ke keputusan finansial besar lainnya dalam hidup Anda? Di luar urusan portofolio aja? Ini pertanyaan menarik sih buat direnungin lebih lanjut. Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita terhadap bab 8 buku Unshakable karya Tony Robbins hari ini. Semoga pemahaman soal 6 jebakan psikologis investor ini bisa bantu Anda ambil keputusan finansial yang lebih bijak ya. Ingat, kuasai pikiran Anda, maka Anda bisa menguasai masa depan finansial Anda. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.